Halo sahabat Balai, kita bertemu dalam program Mitra Balai, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang menampilkan lembaga atau institusi yang menjadi mitra dari Balai Bahasa Provinsi Bali dalam menjalankan program dari Balai Bahasa Provinsi Bali itu sendiri. Program Mitra Balai disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Kali ini sudah hadir narasumber kita yang akan berbicara berkenaan dengan kegiatan pemuda juga, berkenaan dengan kampus dan sebagainya. Mereka datang dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, namanya seperti itu. Dikenal dengan LSPR sih biasanya, begitu ya? Iya, betul. Nah, yang hadir hari ini adalah Bapak Nurdin Gustaf, tapi saya jangan panggil Bapak ya. Karena masih muda ya. Oke, manggilnya Gustaf saja. Oke, kemudian di sebelahnya ada Getri, ya, dan orang-orang juga mengenalnya Getri ya. Saya juga mengenalnya Getri. Getri ini adalah marketing public relation di LSPR, sementara Gustaf adalah deputy head marketing LSPR. Agak ini ya, kita disuruh. Oke, Gustaf dan Getri, kabar baik pasti ya? Baik, karena masa sekarang kesehatan itu harus utama, kita harus menganggap diri kita baik gitu ya. Iya, betul. Sugesti kita, ya betul. Nah, LSPR, kalau untuk saya mungkin karena kita berbeda dunia ya, saya sudah jauh di atas. Iya, senior. Anak muda mengenal dengan LSPR. LSPR juga tahun ini menjadi pendukung dari kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Terima kasih teman-teman LSPR selalu. Tahun lalu, tahun sekarang, tahun depan juga ya pasti ya. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya tentang LSPR ini sendiri dulu. LSPR ini apa sebenarnya? Siapa nih yang mau? Ladies first ya. Ladies first. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya dari Duta Bahasa dan juga dari Balai Bahasa sudah mengundang kami dari LSPR untuk hadir di sini. Jadi sekilas tentang LSPR itu sendiri, mungkin orang-orang bingung ya kalau di Bali awareness-nya mungkin apa ya LSPR ya. Nah, kami merupakan Institut Komunikasi dan Bisnis ya, yang mana pusat kami ada di Jakarta, tepatnya di Sudirman Park ya, di pusat kota, ibu kota. Nah, LSPR sudah berdiri kurang lebih hampir 30 tahun ya, karena kami sudah ada sejak tahun 1992. Jadi sudah cukup mencer banget nih Pak Man. Dan kami ada 3 kampus. Jadi kami ada kampus di Jakarta Sudirman Park, lalu ada di Bekasi, dan tidak lain tidak bukan ada di Bali. Di Bali. Ya, hadir di Bali sebagai learning center dari LSPR yang ada di Jakarta. Nah, kalau di Bali sendiri kami sudah ada sejak tahun 2015. Ya, jadi bisa dihitung ya. Ya, berapa tahun ya? Sudah 7 tahun ya. Iya, betul. Dan dulu kami ada di Gatsu, namun sekarang kami telah ada lokasi di Renon, tepatnya di depan Monumen Bajra Sandi, Pak. Oh, di pusat kota sekali ya. Pusat kota juga di iya, Provinsi Bali, betul. Nah, jadi di LSPR sendiri seperti namanya Institut Komunikasi dan Bisnis, dan kepanjangannya kalau boleh di betul. LSPR kepanjangannya adalah London School of Public Relations. London School of Public Relations. Ya, kami sudah berubah menjadi institusi ya. Sebelumnya kami namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, khusus ilmu komunikasi saja. Iya. Nah, namun semakin berkembangnya LSPR juga di Indonesia, terutama di Bali, dan mengikuti kebutuhan masyarakat ya. Betul, makanya kami sekarang sudah berubah menjadi Institusi Komunikasi dan Bisnis ya. Kami nambah lagi satu Faculty of Business. Di sana pun juga ada pariwisata juga dan lain sebagainya. Kalau sekarang fakultinya ada berapa? Ada 2 fakultas. Ada fakultas. Ya, jadi ada Faculty of Communication yang komunikasi, dan satu lagi Faculty of Business-nya. Fakultas bisnis begitu ya. Ya, masing-masing fakultas itu ada jurusan lagi terbagi atau bagaimana? Ya, ada program studi di dalamnya. Prodi ya, lumayan banyak nih. Nah, salah satunya khususnya untuk yang di Bali sendiri, mungkin nanti secara detail programnya akan dibahas oleh Kak Agus. Jadi secara general aja nih, memang kalau jurusan favorit di LSPR itu adalah jurusan Public Relations and Digital Communication-nya. Karena memang rootnya itu ya, dasarnya itu ya. Dari nama juga sudah public relation begitu ya. Sudah mencerminkan lah. Betul. Itu merupakan salah satu jurusan favorit kami gitu. Nah, kalau Gustaf bagaimana tuh perkembangan yang di Bali? Kalau tadi kan mungkin bisa secara umum Getri sudah menyampaikan. Kalau detail yang di Bali bagaimana? Oke, untuk yang di Bali datang 2015 gitu ya, masih di Gatsu waktu itu kita
masih buka program short course di komunikasi, lalu juga ada program vokasi yang 1 tahun. 1 tahun. Ada short course bidang-bidang lainnya seperti bahasa asing, ada public speaking gitu ya. Dan mulai buka S1 PJJ, pendidikan jarak jauh online. Iya. Itu Sebelum pandemi ya kan? sebelum pandemi. Iya, Itu di 2000. sudah dipraktikkan itu ya. Sudah. Ternyata pandemi semua begitu. Iya, jadi Iya. kita ya udah siap. Sudah siap. berpengalaman ya. Iya. Nah itu PJJ S1 online itu yang daftar udah lumayan banyak sekarang se-Indonesia, bahkan studennya, muridnya sampai luar negeri juga ada. Iya. Gitu. Nah 2019 ada inovasi baru, program S1 Blended Learning namanya, hybrid. Jadi 50% online, 50% Offline. Karena kami Oke. ada kelas-kelas juga nih di kampus yang di Renon gitu Iya. ya. Ya, jadi memang sebelum pandemi tuh LSPR udah punya program hybrid, udah blended. Jadi sekarang pandemi kita udah terbiasa dan minatnya juga udah lumayan banyak nih sekarang gitu. Untuk fakultas yang di LSPR Bali, kami fokus di ilmu komunikasi, yang mana itu fakultas atau bidang kami yang paling utama, yang sudah dikenal banyak orang sebagai kampus ilmu komunikasi terbaik di Indonesia. Student mahasiswa sudah banyak dan alumninya juga sudah banyak yang sukses dan menduduki posisi-posisi strategis di perusahaan nasional maupun internasional. Iya. Tadi sudah disebutkan beberapa program. Kalau sekarang berarti karena sudah institut itu ada gelar sarjana kalau tamatannya atau bagaimana? Atau diploma atau bagaimana? Oh iya sudah ada pastinya karena S1 ya. Kami gelar untuk ilmu komunikasi SIKOM, sarjana ilmu komunikasi ya. Yang di bisnis ada sarjana manajemen, ada sarjana bisnis pariwisata, dan nanti juga ada inovasi terbaru untuk jurusan lainnya selain ilmu komunikasi dan bisnis lagi ke depannya. Iya. Dan selain S1 juga kami punya program S2. Betul. Postgraduate programnya yang mana pusatnya masih di Jakarta dan Astongkara nanti di Bali juga. Di Bali juga ada. Kalau yang short course atau program 1 tahun itu apakah masih dipertahankan atau sudah tidak ke sana lagi? Oke, untuk tahun ini kami alihkan ke program lain yang lebih singkat. Nah, kalau sebelumnya vokasi itu yang 1 tahun, mereka kuliah setahun, lalu kuliah 1 semester, lalu semester lagi mereka kerja praktik gitu ya, dan ada ujiannya juga. Sekarang kita lebih persingkat, jadi per 2 bulan, 3 bulan, bahkan kami juga punya lembaga sertifikasi profesi untuk di bidang ilmu komunikasi, seperti di bidang humas, lalu juga di wartawan, uji kompetensi, kerjasama dengan BNSP. Nah itu yang bisa kolektif maupun individual dari korporasi bisa dibuatkan skema per minggu kah, 3 minggu atau sebulan gitu. Baik. Kalau dilihat dari perkembangan program yang dari dulu sampai sekarang itu, sejak kapan itu perubahan, ada fakultas baru, kemudian program yang dipertahankan dulu, apakah ada program yang dulu ada sekarang dihilangkan gitu, apakah ada begitu? Atau menambah saja? Ya, selama ini menambah dan mengupdate pastinya. Nama-nama jurusannya dan kurikulum juga selalu diupdate setiap tahun menyesuaikan permintaan dari industri dan juga dari penyesuaian kurikulum yang kami adaptasi yaitu dari UK. Kami LSPR itu 60% dari UK mengadaptasi kurikulumnya, 40% kurikulum nasional. Jadi memang selalu diadaptasi setiap tahunnya. Sesuai dengan memang permintaan dan kebutuhan kondisi saat ini seperti apa. Tadi juga sebenarnya saya mau bertanya mengenai kurikulumnya itu, tapi sudah terjawab ya. Nah, kalau SDM-nya, pendukung dari kurikulum itu, dosen-dosennya itu bagaimana? Nah, ya untuk dosennya kami sangat terdiversifikasi ya, karena juga ada ekspatriatnya, ada lokalnya juga, nggak kalah banyaknya juga gitu. Kalau dosen-dosen tuh ada yang dari luar negeri seperti dari UK, dari Inggris, dari Australia, dari Filipina, dari India, dari Malaysia itu ada juga gitu. Dan di Indonesia juga para doktor, para praktisi juga banyak yang mengajar di LSPR sekarang gitu. Dan juga ada dosen dari Kopertis juga atau bagaimana saat ini? Oke,
Kalau untuk di Jakarta sendiri pastinya ada, namun kalau untuk di Bali kami masih berkolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indonesia seperti itu untuk dosen-dosen yang di Bali. Dan juga untuk di Bali sendiri kami kan programnya ada yang blended. Iya. Jadi mereka online-nya itu dosennya tetap dari Jakarta. Jadi mereka imbang dapat dosen lokal iya, ekspatriatnya iya, terus dosen dari nasionalnya juga dapat. Gitu. Jadi triple mereka dapat. Iya. Nah, saat ini kan banyak juga ada institusi atau lembaga itu memberikan gelar double degree kepada mahasiswanya. Apakah ini juga ada di LSPR? Iya, ada sekali ya, ada banyak juga gitu. Untuk program ke luar negeri, study abroad program, kami punya 3. Pertama ada pertukaran pelajar, itu yang 6 bulan ya, 1 semester ke luar negeri. Itu kami kerjasama dengan banyak rekanan kampus luar negeri dari Amerika, Korea Selatan, dari Belanda, Jerman, ada banyak sekali juga. Yang kedua ada study abroad, kuliah luar negeri, tapi dia nggak tukeran, nggak yang exchange gitu ya. Tapi ini pilihan dari kampus dan mahasiswanya untuk merasakan kuliah ke luar negeri, tapi sifatnya tambahan pengalaman gitu. Yang ketiga kami ada double degree ya, atau double gelar, jadi macam-macam juga durasinya, misalnya 2 tahun di LSPR Jakarta atau di Bali, 2 tahunnya di kampus pilihan yang di luar negeri, atau 3 tahun di sini, setahun di sana, tergantung jurusan dan kampusnya. Yang selama ini yang sudah berjalan, apakah banyak peminat dari mahasiswa yang mengambil double gelar itu? Atau bagaimana? Ya, untuk selama ini yang paling favorit sebenarnya pertukaran pelajar. Nah, exchange student ini selama ini kemana saja, Gustaf? Selama ini ke Belanda, ke Jerman, gitu, ke Korea, dan beberapa negara Eropa lainnya. Itu sangat banyak peminatnya. 1 semester bisa belasan, atau kalau lagi peak sekali itu bisa mungkin 20 ya. Itu sebelum pandemi. Tapi kemarin pandemi juga. Ya, kan tidak boleh pergi juga kan. Iya, boleh pergi juga, tapi tetap berjalan online. Iya, jadi pertukaran pelajarnya kemarin ada mahasiswa LSPR Bali ikut yang dari Rusia, tapi online. Gitu. Nah, sekarang padahal inginnya pilih program itu kesananya itu yang kita ingin. Karena kan itu yang paling menarik, paling cari-cari kan. Betul. Nah, sekarang udah mulai sinyal positif, mereka udah pada nggak sabar sih. Ya, sudah tidak sabar untuk pergi gitu ya. Betul. Nah, tadi yang disampaikan Gustaf dan Gepri itu kan sebagian dari kelebihan LSPR, mungkin bisa dibandingkan dengan kampus lain begitu ya. Apakah ada kelebihan lain yang mungkin bisa dibagi? Iya. Mungkin dari Gepri poinnya apa dulu? Ya, jadi kalau kelebihan lain kami, kalau tadi kan Kak Gus lebih kepada aktivitas kegiatan S1, S2-nya yang bisa ditonjolkan ya. Kalau di sini kami sendiri dari LSPR itu memang bisa memfasilitasi untuk orang-orang yang profesional juga. Jadi tidak hanya untuk anak muda, anak muda yang belajar profesional sekarang kan sudah banyak ya. Yang mana orang yang sudah bekerja juga bisa difasilitasi gitu ya. Orang yang sudah bekerja juga tetap bisa kami fasilitasi, entah ikut program S1, S2 ataupun ikut professional program kami. Nah, kami juga menawarkan seperti contohnya ada pelatihan public relations, jurnalistik, terus juga ada uji kompetensi yang tadi disampaikan ya. Iya, yang seperti itu keunggulan program kami lainnya, dan juga kami memang sering banget menginisiasi program-program yang memang bisa, contohnya nih, untuk bisa membangkitkan semangat anak muda, untuk bisa aware tentang pendidikan. Jadi entah dari kami membuat salah satunya misalkan kami membuat workshop, open day, atau misalkan dalam bentuk conference yang saat ini juga sedang kami galakkan gitu. Conference kami sering menginisiasi program-program kegiatan seperti itu. Nah, apakah dari LSPR ini ada program seperti beasiswa atau bagaimana gitu? Iya, pastinya ada. Ada sekali untuk yang beasiswa program di Jakarta maupun di Bali gitu ya. Mungkin kalau saya omongin di Bali dulu ya, LSPR Bali ini kami ada 4-5 program beasiswa untuk teman-teman yang berminat kuliah S1 di LSPR, baik yang baru lulus SMA maupun yang udah lulus dari tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan yang udah bekerja juga bisa. Pertama ada beasiswa prestasi. Nah, misalnya selama 3 tahun belakangan punya banyak prestasi, misalnya jadi duta bahasa gitu ya, atau jadi
lomba seni juga bisa. Ya, Nyanyi, presenter, debat bahasa Inggris, debat bahasa gitu ya. Itu kami buka kesempatan buat teman-teman yang berprestasi untuk mengajukan diri, mengajukan program beasiswa ini karena bisa sampai 100% nih. Tidak bayar sama sekali ya? Bisa, tergantung prestasinya juga. Ya, betul-betul. Gitu ya. Kemarin kan kami berikan juga ya. Betul, kami kemarin berikan banyak atlet PON, atlet yang ASEAN Games gitu ya. Itu 100%. Gitu. Mungkin di Bali juga teman-teman ada yang berprestasi yang sangat membanggakan bisa kami ajukan gitu. Yang kedua ada beasiswa unggulan 4 tahun. Jadi teman-teman bisa dapat beasiswa selama 4 tahun di LSPR Bali dengan cara ikut tesnya. Nah, tesnya ini kami adakan setiap hari Jumat selama pendaftaran masih dibuka. Ketiga ada beasiswa anak guru. Siapa tahu teman-teman ada yang orang tuanya berprofesi sebagai guru, bisa juga ada tambahan beasiswa. Dan juga beasiswa khusus warga negara Indonesia. Karena di Bali, karena di LSPR itu kan bisa didaftar oleh warga negara asing juga. Tapi buat warga negara Indonesia yang tinggal di Bali, KTP Bali atau yang SMA-nya di Bali, kita ada tambahan beasiswa buat teman-teman. Dan selama ini apakah peminat mahasiswa itu juga ini ya banyak ya? Biasanya yang mereka yang tertarik dengan ikut ambil beasiswa itu memang dari seluruh Bali atau masih Denpasar saja? Untuk programnya diikuti oleh seluruh Indonesia malah Pak. Kalau di Balinya sendiri? Di Balinya ya banyak. Seluruh Bali. Seluruh Bali nggak cuma di Denpasar saja, ada dari Gianyar juga. Singaraja. Ya. Tabanan juga ada. Ya, hampir seluruh Bali. Ya. Baik. Nah, sekarang kita sedikit tadi program-program dari LSPR. Kalau sekarang kita lihat dari mahasiswanya. Apakah kegiatan mahasiswa di LSPR itu sama dengan mungkin kampus lain ya? Ada kegiatan mahasiswa? Apa sih namanya sekarang? Kurikulum ya? Kegiatan mahasiswa. Ya UKM ya. Ekstrakurikuler kalau di sekolah ya. Juga ada seperti itu. Ya. Pastinya ada kalau untuk di LSPR sendiri, tapi yang membedakan kami dengan kampus yang lain, kalau di kampus lain kan biasanya dikenal dengan istilah ada BEM atau Senat. Nah, kalau di LSPR sendiri namanya Student League. Nah, istilahnya Student League gitu ya. Dan juga kita kalau UKM-nya sendiri namanya klub-klub. Jadi ada public speaking club, ada juga sport yang olahraga, terus juga ada yang seni, LSPR Dance Club, dan juga ada program sosial juga dari student-student kami. Jadi sangat bervariasi sih. Jadi tidak hanya berfokus pada kegiatan kuliah saja, tapi juga mereka dapat kesempatan untuk join Student League itu sendiri. Dan kami juga sangat membuka peluang untuk teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi tidak hanya di Student League saja, karena kami dari LSPR sendiri merupakan center dari ASEAN PR Network. Jadi kami merupakan sekretariatnya dan juga untuk asosiasi Perhumas. Jadi perhimpunan Humas se-Indonesia itu sekretariatnya kebetulan ada di LSPR Bali. Nah, itu juga di bawah Perhumas yang senior. Biasa kan humas yang senior kan yang ada di kampus-kampus atau misalkan yang ada di institusi yang sudah di swasta dan lain sebagainya. Tetapi ini kita punya Perhumas mudanya. Nah, itu bisa diikuti oleh anak-anak mudanya nih. Jadi kami juga ingin menginisiasi untuk merangkul anak-anak muda khususnya yang jurusan ilmu komunikasi di Bali untuk bisa bersama-sama mengembangkan skillnya dalam dunia humas melalui organisasi itu. Jadi kami memfasilitasi mereka dengan cara itu. Jadi nggak cuma tentang kegiatan di kampus saja, tapi kita juga membuka peluang mereka untuk networking keluar. Betul. Karena saat ini juga mereka tidak bisa hanya berkutat di perkuliahan saja, mereka harus mengembangkan diri melalui kegiatan itu. Mungkin ke depan kami akan mengundang mahasiswa untuk datang ke sini. Boleh sekali. Untuk menunjukkan bagaimana kemampuan mereka ya. Betul, boleh sekali. Nah, kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa sendiri, apakah ada pekan mahasiswa atau apa begitu? Juga ada begitu juga di kampus atau bagaimana?
Kalau untuk pekan mahasiswa sendiri mungkin semacam seperti kegiatan tahunan Iya, betul. Ya pastinya mereka ada inisiasi program tersendiri. Kalau di LSPR Bali kebetulan sekarang student league-nya baru angkatan kedua. Ya jadi memang karena kami di sini baru pengembangan LSPR itu kurang lebih 5-7 tahunan di Bali. Jadi kami baru ada 2 angkatan nih untuk kepengurusan student league. Tapi kalau di Jakarta sudah tidak diragukan lagi. Iya, karena sudah dari 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Ah. Nah, mereka pun juga punya event tahunan, kegiatan tahunan yang memang fokusnya nanti biasanya mepet sama ulang tahunnya LSPR. Jadi semacam contohnya dia metalis begitu ya, seperti contohnya membuat seperti communication festival, ada expo dan lain sebagainya. Contohnya yang seperti itu kegiatan. Juga sering mahasiswa juga sering mengadakan lomba-lomba public speaking itu tidak? Ya, nanti akan ada rencana untuk tahun ini juga mereka setiap event itu mereka ada seleksi untuk pemilihan MC, terus juga nanti ada kayak semacam kompetisi untuk presenter, seperti itu mereka akan mengadakan yang sejenisnya. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Duta Bahasa. Iya. Baru mau menyampaikan itu. Iya. Sudah dibaca. Sudah dibaca. Iya. Baik, kembali ke mahasiswa tadi. Iya. Kalau dilihat dari peminat dari tahun 2015 ya, 2015 hingga saat ini perkembangan mahasiswa itu seperti apa? Peminat dari kampus ini seperti apa? Untuk peminatnya khususnya di Bali ya, LSPR Bali menunjukkan ada peningkatan pastinya dibarengi oleh usaha sosialisasi dari LSPR Bali sendiri ke teman-teman di Bali, khususnya anak-anak muda di SMA. Sekarang sudah mulai terlihat cukup signifikan minatnya dibanding awal-awal kami baru datang di Bali. Ya, gitu. Kalau merintis itu memang lebih susah ya. Betul. Dan kalau dari kami selalu sosialisasi itu nggak sekedar promo hard selling gitu ya, tapi juga memberikan sesuatu lah, pengetahuan yang bisa di-share bahwa teman-teman kami dari LSPR ingin membagikan ilmu komunikasi, misalnya di workshop atau seminar public speaking kami berikan, juga ada webinar karir di bidang ilmu komunikasi, di mana itu yang menurut kami sangat-sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh banyak anak muda di Bali, sehingga mereka punya wawasan lebih banyak pilihan akan masa depan mereka dan pilihan karir mereka ke depannya, gitu. Memperkaya pilihan. Sebelumnya mungkin lebih berat di tourism saja. Nah, ada LSPR sekarang, komunikasi juga jadi sektor yang nggak kalah menjanjikannya nih dengan bidang lainnya. Nah, itu artinya jika nanti Balai Bahasa misal membutuhkan pelatihan bicara publik, public speaking itu tinggal menghubungi LSPR kan gitu ya. Bisa sekali. Iya, bisa ya. Dengan senang hati. Oke, karena memang LSPR menyediakan layanan seperti itu ya, memberikan bantuan-bantuan pelatihan seperti itu. Baik, selain yang tadi disampaikan Gustaf dan Getri, mungkin ada hal lain yang bisa dibagi yang menjadi keunikan dari kampus ini? Ya, jadi mungkin misalkan tadi yang dikatakan oleh Gustaf, Kak Gus, bahwa kalau misalkan di Bali sendiri mungkin awareness-nya khususnya anak muda ya, pasti kalau mau kita setiap sosialisasi pasti pengetahuan utamanya pariwisata pilihannya, atau enggak di bidang kedokteran, kesehatan. Betul. Sendiri merasakan ya seperti itu ya. Betul. Nah, padahal sebenarnya komunikasi itu sendiri membuat kita tampil berbeda dari yang lainnya kalau kita punya skill itu dan bisa kerjanya di mana saja. Bahkan seorang dokter pun butuh skill komunikasi yang baik. Kemudian juga ketika kita kerja di bidang ekonomi, di bidang sosial dan lain sebagainya, inilah yang membuat kami tampil berbeda karena kami punya keunikan dan karakteristik tersendiri yang nanti bisa ngeblend bisa masuk ke segala bidang-bidang yang lain ya. Iya, itu ciri khas kami yang memang membuat kami berbeda dari yang lainnya karena kami memang menonjolkan aspek komunikasi itu sendiri yang memang sangat penting untuk bisa dipelajari oleh anak-anak, khususnya anak-anak muda zaman sekarang, dan juga itu bisa masuk ke segala bidang, tidak hanya monoton komunikasi jadinya humas aja, tidak. Humas kan ada di mana-mana dan humas pun juga kalau
anak-anak mungkin taunya humas tuh yang menerima surat, yang hanya kayak menerima tamu, customer service yang seperti itu, padahal lebih dari itu. Humas bisa menjadi spokespersonnya, bisa menjadi pendamping dari direktur dalam suatu perusahaan. Kemudian juga humas bisa tampil di depan media, mengadakan konferensi pers dan semacamnya. Itu sih. Betul. Saya setuju dengan Gayatri tadi menyampaikan bahwa ilmu wicara publik, public speaking itu bisa dikatakan saat ini menjadi ilmu dasar ya, yang harus dimiliki oleh semua orang. Wajib ya. Wajib ya. Anak saya leskan public speaking. Oh iya. Sampai sebegitunya kalau saya pribadi memandang public speaking itu penting. Penting. Nah, yang terakhir, pertanyaan saya terakhir. Mungkin ada pesan dari Gustav dan Gayatri terhadap pemuda kita saat ini. Bagaimana? Silakan Kak Agus. Menambahkan mungkin ada yang Gayatri bilang tentang kelebihan dan keunikan LSPR gitu ya. Tadi mungkin saya sudah jelaskan dari kurikulum yang kami kombinasikan dari UK dan Indonesia, itu menjadi keunikan sekali ya bagi peserta didik di Indonesia untuk merasakan belajar dengan kombinasi kurikulum yang unik tadi. Dosen-dosennya praktisi dari ekspatriat dan dari akademisi lokal juga gitu ya. Bahasa pengantarnya nih Paman. Kami sebenarnya ada 2 program. Di Jakarta ada program internasional yang 100% full bahasa Inggris. Nah, tapi untuk yang reguler dan yang blended dan yang lainnya itu bilingual. Jadi 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya memang di kampus tuh sangat dibiasakan Paman. Misalnya di bukunya modulnya tuh full bahasa Inggris, tapi dosennya kalau dosennya lokal akan campur-campur begitu ya. Mungkin beberapa teman-teman duta bahasa ada yang agak bingung gitu ya, atau mungkin agak kesel kok campur-campur. Ya, kami mengerti gitu ya. Cuma maksudnya bukan bermaksud untuk menjadi beda menomorduakan bahasa Indonesia begitu ya. Tidak, dengan tidak negatif, tapi malah positif karena kami ingin membiasakan bahasa Inggris ke mereka. Tapi ketika masuk ke ranah akademik, misalnya mereka jawab soal, membuat skripsi, jawab tugas UAS, UTS, itu harus satu bahasa. Gitu. Jadi ada 5 soal, mereka nggak boleh nomor 1 bahasa Inggris, nomor 2 bahasa enggak. Dosennya pasti marah dan pasti nanya langsung salah. Harus bahasa Inggris dimulai, Inggris semuanya. Indonesia semuanya. Gitu. Karena memang dari tadi kembali lagi ke duta bahasa begitu ya. Duta bahasa itu juga mereka wajib loh belajar bahasa Inggris gitu. Karena memang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Nah, jadi untuk menguasai bahasa asing, belajar bahasa asing, menggunakan bahasa asing tidak masalah ya. Asal bisa menempatkan ketiga bahasa itu sesuai dengan porsinya. Begitu. Tadi kuriknya itu, terus tambah lagi suasana belajarnya, Paman. Di LSPR itu sangat tagline kami yang sekarang juga sering kami gunakan, studying has never been this fun and creative. Jadi di LSPR tuh belajar tuh fun dan kreatif. Teman-temannya juga, dosen-dosennya juga gitu ya. Mungkin saya bisa infokan di LSPR tuh mungkin terkenal banyak public figure, Paman. Kalau zaman sekarang tuh content creator YouTuber, influencer dan sebagainya. Itu dari student LSPR atau mahasiswanya itu banyak banget. Karena memang mereka butuh itu, mereka butuh ilmu public speakingnya itu kan. Mereka memanfaatkan juga ilmu yang didapatkan di kampus di dunia mereka dengan berbagai bidang dan konsep konten gitu ya. Nggak melulu mungkin kontennya edukasi, tapi kalau kontennya fun-fun, tapi mereka tahu nih strateginya seperti apa gitu. Betul. Dan public speaking penting, betul, wajib. Tapi komunikasi kan juga dari banyak aspek ya. Tidak hanya itu ya. Copywriting, atau juga mau bikin script gitu ya. Nah itu yang sangat terlihat di LSPR dari lingkungan mahasiswa yang kreatif, jadi semuanya tuh terpancing buat kreatif juga. Dan jejaringnya juga banyak teman-teman yang bisa mendukung karir ke depannya. Lulusannya juga. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi dari mereka. Misal ada mahasiswa yang sebelumnya belum tahu konten kreatif begitu, mungkin bertemu dengan orang di lingkungan seperti itu, otomatis dia termotivasi untuk itu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan?
Ya, untuk pesan-pesannya ya, buat pesan-pesan teman-teman. Tapi sebelum itu, mungkin bisa sedikit bercerita tentang lulusan dari lulusan. Ya. Oke, jadi berbicara tentang lulusan, kalau tadi kan studennya udah nggak kalah luar biasanya ya Pak Man ya. Kita kan pasti kampus tuh dikatakan berhasil apabila mencetak lulusan juga yang cerdas. Nah, memang lulusan di LSPR sendiri sudah tidak diragukan lagi, rata-rata bekerja di perusahaan multinasional Pak Man. Jadi ada yang menjadi PR di Gojek, kemudian ada juga di Ismaya, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Kemudian juga salah satu public figure yang mungkin yang bisa kami angkat sosok pemudanya di sini itu adalah salah satunya Prilly Latukansina, mungkin sempat juga mendengar. Ya, jadi di samping dia memang karirnya bagus, tapi dia tetap mengutamakan pendidikan juga. Nah, jadi ini sekaligus pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Seorang Prilly yang memang sudah biasanya kan kalau orang udah dapat kerja, sudah terkenal gitu ya. Sudah tahu gitu, jadi keasikan biasanya. Nah, tapi kalau untuk seorang sosok salah satu alumni LSPR ini, Prilly yang juga merupakan best of the best student dari LSPR, dia memang mengutamakan pendidikan itu yang utama sebenarnya, karena dasar dari segala sesuatunya, kesuksesan kita nanti entah itu di dunia pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, itu harus dasarnya yang kuat pendidikan itu sendiri. Nah, dia memang sangat balance ya, jadi dari pendidikan kehidupan sosialnya dan juga dalam karirnya juga bisa seimbang. Nah, itu salah satu contoh juga nih untuk anak-anak muda. Terus juga kalau yang zaman-zamannya Pak Mat, Titi Kamal mungkin ya, Sandra Dewi, mungkin sepertinya pernah kita jauh sekali ya. Sepertinya kita jauh sekali ya. Tahu mungkin sosok itu ya. Mereka juga orang LSPR. Iya betul, itu adalah lulusan dari LSPR. Mungkin gara-gara saya tidak di LSPR mungkin ya. Iya, harusnya saya ke LSPR ya. Jadi artis Bali salah satunya dari sini. Jadi strategi promosi, personal branding ya. Iya. Personal branding, iya. Makanya seperti itu. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Yang terakhir, pesan dari Gustaf dan dari Getri mungkin untuk anak muda kita. Oke, kalau dari saya buat teman-teman pastinya ayo perbanyak informasi untuk kalian pertimbangkan, tentunya dengan diri kalian sendiri ya, dan orang tua di rumah juga, jurusan yang cocok buat kalian itu sebenarnya apa gitu ya. Mungkin jangan terpaku pada 1-2 jurusan saja. Contohnya misalnya ada LSPR, kami jago di komunikasi, mungkin bisa dipelajari ya, mungkin bisa dites juga gitu ya, sebenarnya minatnya apa sih, kelebihannya apa gitu. Jadi jangan berhenti untuk mencari tahu, tetap belajar dan pilih yang terbaik menurut kalian, dan juga sudah terbukti. Tetap memperhatikan kedepannya akan menjadi apa, itu yang juga harus diperhatikan. Nah, mungkin Getri mau menambahkan? Oke, kalau Getri sih menambahkan dari yang Kak Agus tadi. Kalau dikatakan Kak Agus perbanyak informasi, setelah diperbanyak informasinya jangan lupa disaring. Karena kan anak muda zaman sekarang kalau asal terima informasi mudah terpengaruhi. Itu kalau misalkan contohnya aja memilih jurusan, jangan sampai ikut-ikutan karena pilihan orang tua atau pilihan teman banyak yang kesana ikut gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman semua. Jadi sekarang kita memang harus punya pendirian yang kuat, apalagi semakin diterpa dengan arus persaingan begitu ya. Betul. Jadi kita sebagai generasi muda haruslah punya karakter yang kuat dulu nih dari diri kita sendiri. Pertama, untuk menyaring informasi yang mana yang memang patut untuk kita terima, yang mana patut untuk kita contohnya kayak berikan argumentasi dan lain sebagainya. Dan juga contohnya dalam segi kebahasaan juga ya, teman-teman juga harus tetap memperhatikan bahasa kita, bahasa utama kita yakni bahasa Indonesia. Jangan sampai tergerus arus globalisasi begitu saja dan melupakan pakem-pakem dari bahasa kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, intinya kita harus punya karakter, kita punya keunikan, apalagi orang Indonesia. Terutama orang-orang kita yang ada di daerah ya, kita punya bahasa daerah juga, dan juga jangan lupa kuasai bahasa asing dengan benar juga, supaya kita tidak mudah juga terjajah orang yang lainnya. Gitu aja dari Getri. Gustaf dan Getri, terima kasih banyak sudah banyak berbagi tadi, juga sudah memberikan motivasi kepada saya terutama kepada anak muda untuk terus belajar. Baik.
Gustav, Getri, terima kasih Terima banyak. Terima kasih, Paman. Nanti kami akan undang lagi Gustav dan Getri Ya, di sini. mahasiswa Ya. LSPR ya. Dan mahasiswa juga. Ya, pasti. Ya, Terima sampai kasih. ketemu lagi ya. Sampai Getri. bertemu. Terima kasih. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya bersama Gustav dan Getri dari LSPR Bali. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang kami bicarakan tadi tidak berkenan. Kita bertemu lagi dalam program selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bahasa dan sastra Indonesia, melayani dan menjalin kerjasama.